bacakan soalnya aja. Kemudian nanti akan ada jeda sekitar beberapa detik. Kemudian langsung kita bahas soalnya beserta jawabannya. Jadi buat teman-teman yang mengerjakan terlebih dahulu, silahkan di pause video ini ya. Nah, di sini saran saya teman-teman juga jangan gunakan alat hitung. Ya, teman-teman belajar jangan gunakan alat hitung. Hitung manual ya teman-teman, agar terbiasa menghitung. Ya, jangan gunakan alat hitung. Yang kedua saya sarankan gunakan apa? Gunakan timer, stopwatch dan sebagainya ya. Untuk apa? Untuk mengukur waktu yang teman-teman butuhkan dalam mengerjakan setiap soalnya. Jadi gitu, selesai soal pertama, teman-teman pause ya untuk timernya, kemudian lanjut lagi untuk soal kedua. Nanti akan terakumulasi sampai soal ke-35, kira-kira teman butuh berapa lama. Karena apa? Karena itu teman-teman nanti hanya punya waktu sekitar 54 detik aja per soal kalau kita bagi pro rata. Jadi jika 35 soal, teman-teman hanya dikasih waktu itu 31,5 menit ya untuk mengerjakan 35 soal TIU. Oleh karena itu di sini benar aja tidak cukup. Kita harus bisa cepat juga teman-teman ya. Mungkin kalau kita dikasih waktu lebih lama pasti akan bisa ya mengerjakannya dengan benar. Namun ternyata waktunya terbatas sehingga kita perlu tahu cara-cara cepatnya. Oleh karena itu perbanyak latihan. Oke? Nah, untuk contoh soal ini jawabannya adalah ya, D ya. Karena di sini kita cari dulu pertama berapa liter per menitnya. Jadi 3200 kita bagi 16 sama dengan 200 liter per menit. Karena diminta adalah liter per jam, jadi kita kalikan aja 60 ya. 60 menit dikali 200 liter sama dengan 12.000 liter per jam. Baik, sudah siap? Oke, kita mulai dari soal pertama. Soal pertama, sinonim dari preservasi adalah, maka jawaban yang tepat adalah C. Pengawetan. Dari KBBI, arti kata preservasi adalah pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, atau perlindungan. Jadi preservasi adalah pengawetan. Baik, kita lanjut lagi soal 2. Antonim dari kata stagnan adalah, maka jawaban yang tepat adalah D. Bergerak. Dari KBBI, kata stagnan berarti dalam keadaan terhenti. Jadi, lawan kata dari stagnan adalah bergerak. Oke, kita lanjut lagi. Soal 3. Resep dokter. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Gaji pengusaha. Di sini resep itu diberikan oleh dokter ya. Kemudian gaji itu diberikan oleh pengusaha. Mungkin di sini teman-teman akan bingung ya untuk opsi A, opsi B, dan opsi D. Ya, kita lihat di sini antara A, B, atau D. Di sini yang paling cocok adalah yang A. Kenapa? Karena di sini ada profesi sebagai pengusaha. Di sini sebagai dokter. Jadi sudah jelas ya jawabannya A. Gaji pengusaha. Lanjut soal 4. Cepat menjadi laju. Lambat menjadi. Maka jawaban yang tepat adalah B. Pelan. Sinonim dari kata cepat adalah laju. Maka sinonim dari kata lambat adalah pelan. Oke ya, kita lanjut lagi. Soal 5. Jika X adalah Y, maka P tidak sama dengan Q. Jika P benar, maka Q juga benar. Mereka selalu sama dalam segala hal. Nah, di sini langsung aja kita bahas. Jika X adalah Y, maka P tidak sama dengan Q. Jika P benar, maka Q benar. Mereka selalu sama dalam segala hal. Mereka ini berarti P dan Q ini adalah selalu sama ya. Berarti di sini jika ini kita simbolkan dengan P ya, di sini R. Maka R ya. Tapi ternyata R-nya ini adalah selalu sama. Jadi jawabannya adalah negasi dari P. Berarti X bukan Y. Ya, kita lihat apakah jawabannya betul. Ya, jawabannya adalah C. X bukan Y. Baiklah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal 6. Jika pegawai memakai baju biru, maka mereka akan bekerja di lapangan. Jika mereka bekerja di lapangan, maka Yudi akan membawa bekal makanan. Hari ini, Yudi tidak membawa bekal makanan. Manakah kesimpulan berikut ini yang benar? Nah, langsung aja kita bahas. Ya, di sini kita lihat pertama ada premis 1, ada premis 2, dan ada premis ketiga ya.
Kita fokus dulu pada kedua premis ini, 1 dan 2. Jika pegawai memakai baju biru, kita asumsikan adalah P. Kemudian, maka mereka akan bekerja di lapangan, Q ya. Kemudian, jika mereka bekerja di lapangan, ini Q juga karena sama. Dan di sini, maka Yudi akan membawa bekal makanan, di sini R. Ya, di sini penengahnya itu adalah Q ya, teman-teman. Penengah ini tidak akan pernah masuk ke dalam kesimpulan. Jadi, karena ini adalah yang sama, mereka adalah jembatan. Jadi, kita coret aja. Jadi kesimpulannya adalah, jika pegawai memakai baju biru, maka Yudi akan bawa bekal makanan. Tapi ternyata untuk premis ketiga, ini adalah Yudi tidak bawa bekal makanan, berarti adalah negasi R. Ya, maka di sini jawabannya adalah negasi dari P. Pegawai tidak memakai baju biru. Ya, yang paling tepat di opsi ini adalah yang A ya. Coba kita lihat jawabannya. Ya, maka jawabannya adalah A. Para pegawai tidak memakai baju biru. Baiklah, kita lanjut lagi. Soal 7. Beberapa makanan yang dijual di pasar mengandung penyakit. Semua yang mengandung penyakit berbahaya bagi kesehatan tubuh. Berdasarkan 2 pernyataan di atas, kesimpulan tepat adalah... Nah, kita langsung bahas aja teman-teman. Beberapa makanan yang dijual di pasar mengandung penyakit. Ya, jadi ini jika P ya, maka di sini Q. Semua yang mengandung penyakit, nah berarti ini Q lagi. Berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ini R ya. Kita lihat di sini ini berarti silogisme kategoris. Berarti term penengahnya yaitu yang mengandung penyakit kita coret aja. Mengandung penyakit. Jadi kesimpulannya adalah P maka R. Beberapa makanan yang dijual di pasar P berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ya, kita lihat jawabannya. Maka jawaban yang tepat adalah E. Beberapa makanan dijual di pasar berbahaya bagi kesehatan tubuh. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 8. Setiap pembelian 4 buku gratis 1 pensil. Setiap pembelian 12 pensil gratis 1 buku. Ayu membeli 10 buku dan 25 pensil. Maka jawaban yang tepat adalah ya, di sini langsung aja kita bahas teman-teman. Setiap beli 4 buku gratis 1 pensil. Setiap beli 12 pensil gratis 1 buku. Di sini Ayu beli 10 buku. Berarti kalau 10 buku ini kan ada kelipatan 4-nya 2 kali ya. Berarti si Ayu bakal dapat 2 bonus pensil. Kemudian dia beli 25 pensil. Setiap beli 12 berarti dia dapat 2 kali lipat lagi ya. Berarti dapat 2 buku gratis. Berarti yang dibawa pulang oleh si Ayu adalah 2 pensil ditambah 25, 2 buku ditambah 10. Di sini jawabannya C. Kita lihat jawabannya adalah C. Benar ya, Ayu dapat 12 buku dan 27 pensil. Baiklah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal 9. Rian, Ijal, dan Isan berada di sebuah toko pakaian. Mereka sepakat untuk beli celana panjang dengan warna yang sudah tentukan, yaitu bisa hitam, coklat, biru, dan merah. Dengan peraturan sebagai berikut. Pertama, Rian tidak beli celana warna hitam. Kedua, jika ada yang beli celana warna coklat, maka tidak ada yang memilih warna biru. Jika Ijal membeli celana warna merah, maka Isan memilih warna biru. Jika Rian membeli celana warna biru, dan Ijal membeli celana warna hitam, maka pernyataan yang benar adalah... Nah, di sini maka jawaban yang tepat adalah... Ya, langsung aja kita bahas. Kalau teman-teman jumpa soal analitis seperti ini, cara paling cepat adalah digambar atau dituliskan ya. Kita buat di sini. Misalkan R ini Rian, Ij ini Ijal, dan IS ini Isan. Kemudian tadi dia mau beli... Mereka ya membeli celana hitam, coklat, biru, dan merah. Ya. Rian tidak beli celana warna hitam. Rian tidak beli celana warna hitam. Jika ada yang beli celana warna coklat, maka tidak ada beli warna biru. Jika Ijal beli warna merah, maka Isan beli warna biru. Jika Rian membeli celana warna biru, nah berarti si Rian membeli celana warna biru. Nah, tadi untuk yang kedua ini, jika ada yang beli celana warna coklat, maka tidak ada yang beli warna biru. Ternyata si Rian itu beli warna biru, berarti tidak ada yang beli warna coklat. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Rian beli celana warna biru dan Ijal membeli celana warna hitam. Si Ijal jadinya beli celana warna hitam. Jika Ijal beli celana warna merah, maka Isan membeli celana warna biru. Ternyata si Ijal ini beli celana warna hitam. Berarti si Ijal tidak beli celana warna merah. Maka Isan memilih warna biru. Jadi karena si Ijal beli warna hitam, berarti si Isan tidak mungkin memilih warna biru.
Oke, sepertinya sudah semua. Langsung aja kita cocokkan di opsi. Yang A, Ihsan bisa membeli celana hitam atau merah. Ihsan bisa beli celana warna hitam atau merah. Ya, bisa ya. Hanya Ijal yang bisa membeli celana warna hitam. Hanya Ijal yang bisa membeli celana warna hitam. Tidak ya. Si Ihsan bisa ya beli celana warna hitam ya. Berarti yang B ini kurang tepat. Rian dan Ihsan bisa membeli celana warna biru. Si Rian bisa ya beli warna biru. Namun Ihsan tidak bisa. Karena di sini premisnya adalah Ijal beli celana warna merah, maka Ihsan milih warna biru. Ternyata si Ijal tidak beli celana warna merah. Oke. Yang D, Ijal dan Ihsan sama-sama membeli celana warna merah. Ijal dan Ihsan sama-sama beli warna merah. Tidak ya. Kemudian yang E, Rian juga membeli celana warna coklat. Jelas coklat tadi tidak dipilih ya teman-teman ya. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Kita lihat jawabannya. Ya, A ya. Ihsan bisa membeli celana warna hitam atau merah. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Soal 10. Tina, Ratu, Iis, Uli, Andin, Nina, Astrid, dan Santi makan bersama di sebuah warung yang menjual bakso dan mie ayam. Mereka makan di meja bujur sangkar yang setiap sisi diisi oleh 2 orang. 3 orang dari mereka memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Tina memesan bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid yang memesan mie ayam. Uli dan Andin duduk di antara Iis dan Astrid. Ratu duduk di antara Iis dan Tina. Nina memesan mie ayam. Demikian pula dengan teman yang duduk tepat di seberangnya. Siapakah yang duduk di seberang Nina? Oke, ini adalah soal analitis ya. Jangan lupa kita coba gambarkan dulu. Di sini clue yang pertama adalah mereka makan di meja bujur sangkar yang setiap sisi diisi oleh 2 orang. Ya, berarti kita bisa bayangkan ya, kira-kira seperti ini bentuk mejanya. 3 orang dari mereka memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Tina memesan bakso. Kita asumsikan Tina di sini ya. Si Tina ini mesen bakso. Yang tidak boleh tadi apa? Tidak boleh mie ayam ya, tidak boleh bersebelahan. Tina mesen bakso dan duduk berseberangan dengan Astrid yang mesen mie ayam. Berarti yang di seberang Tina adalah si Astrid. Si Astrid ini mesen mie ayam. Uli dan Andin duduk di antara Iis dan Astrid. Berarti kita bisa lihat di sini adalah si Iis. Sementara di sini Uli dan di sini Andin. Uli dan Andin duduk di antara Iis dan Astrid. Nah, ini mereka di antara. Ratu duduk di antara Iis dan Tina. Berarti di sini adalah Ratu karena duduk di antara Iis dan Tina. Nina memesan mie ayam. Nah, berarti di sini yang belum adalah si Nina dan si Santi ya. Di sini berarti si Nina dan di sini adalah Santi. Oke. Si Nina itu memesan mie ayam. Mie ayam. Dan juga di seberangnya itu memesan mie ayam. Oke, kalau kita lihat di sini dari premis pertama, bahwasanya 3 orang dari mereka itu memesan mie ayam dan tidak duduk bersebelahan. Ini cocok ya, mie ayamnya di sini, Nina di sini, Astridnya di sini, dan si Iis di sini. Kalau tadi yang kosong Nina di sini, berarti tidak boleh. Kenapa? Karena Nina tadi ini berseberangan dengan si Astrid. Jadi yang depan si Nina adalah si Iis. Coba kita lihat apakah jawaban benarnya adalah D. D. Iis. Baiklah, sampai sini. Siapa yang masih benar semua? Oke, selamat. Kita lanjut lagi teman-teman untuk soal berikutnya. Soal 11. Jika X bilangan real, maka X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Jika X kuadrat lebih besar daripada 0, maka X kuadrat ditambah 2X lebih besar dari 0. Ya, di sini, maka jawaban yang paling tepat adalah, nah, kalau kita lihat sepintas di sini, ini ternyata bukan merupakan hitung-hitungan ya, namun merupakan silogisme. Jika X, kita asumsikan di sini adalah jika P di sini ya, maka di sini adalah Q. Di sini diulang kembali ya, maka X kuadrat lebih besar dari 0. Di sini jika X kuadrat lebih besar dari 0 ya. Di sini kita ulang lagi, berarti di sini Q atau term penengah. Dan ini adalah R. Ya, teman-teman lihat di sini term penengah tidak akan muncul di kesimpulan. Jadi di sini maka P maka R. Jika X bilangan real, maka X kuadrat tambah 2X lebih besar dari 0. Ya, kita lihat, maka jawaban yang paling tepat adalah A ya. Jika X bilangan real, maka X kuadrat tambah 2X lebih besar dari 0. Baiklah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal 12. Hasil penjumlahan dari minus 4A dikurang 7B ditambah 8 dan 14A dikurang
minus 3B ditambah 5 adalah, nah di sini, maka jawaban yang paling tepat adalah, oke, jawabannya adalah C ya, 10A dikurang 4B ditambah 13. Ini langsung aja kita masukkan ke persamaan, minus 4A dikurang 7B tambah 8, ditambah ya, karena penjumlahan di sini masukkan jadi tambah 14A dikurang minus 3B ditambah 5. Ini operasikan dulu ya, minus kali minus jadi plus. Ya, kemudian hasilnya adalah 10A dikurang 4B ditambah 13. Jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal 13. Nah, ini juga hitung cepat ya teman-teman ya. 2,7 dikali 31 ditambah 3,3 dikali 19 ditambah 31 kali 3,3 ditambah 19 dikali 2,7 adalah, nah, langsung aja di sini kita bahas ya. Kalau kita lihat di sini, itu ada angka yang diulang ya. Pertama, ada 2,7 kali 31. Ada di sini 31 dikali 33. Berarti ada angka 31 ya. Ada juga 3,3 dikali 19. Dari sini adalah 19 dikali 27. Nah, coba kita sederhanakan dulu teman-teman. Pertama, kita lihat di sini. Jadi 2,7 ditambah yang ini ya, ditambah ini 3,3. Kita kalikan dengan 31. Kemudian kita tambahkan lagi, kita lihat lagi di sini. Yang ini ya. Berarti di sini 3,3 ditambah 2,7 kita kali 19. Nah, kalau kita lihat ini kan bentuknya lebih sederhana ya teman-teman ya. Biasanya kalau soal-soal yang hitung cepat itu seperti ini, ada trik-triknya agar kita bisa cepat. Nah, ini selanjutnya adalah, jadi di sini 6 dikali 31 ditambah ini 6 ya. 6 dikali 19. Ternyata ini juga bisa kita sederhanakan lagi teman-teman. 31 ditambah 19 kita kali 6 ya. Maka berapa ini? 31 tambah 19 adalah 50. Kita kali 6 sama dengan 300. Kita lihat jawabannya. Ya, B, 300. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 14. Ini juga masuk hitung cepat ya teman-teman ya. Akar dari 4/32 kuadrat dibagi 7/56 kuadrat adalah, ya, langsung aja di sini kita bahas. Maka jawaban yang tepat adalah, pertama sekali yang kita kerjakan adalah sederhanakan dulu teman-teman. Di sini akar dari 4/32 kuadrat dibagi 7/56 kuadrat. Ya, ini kan sebenarnya bisa dibagi 4 ya. Kita bagi 4 berarti ini 1/8 kuadrat. Ya, ini juga bisa kita coret ya. Berarti sama dengan 1/8 ya kuadrat. Ini masih akar teman-teman. Jadi di sini sama dengan 1/64 ya, dibagi 1/64. Ya, akar dari 1/64 bagi 1/64 sama dengan, ya, 1/64 dibagi 1/64 ya, yang namanya angka yang sama jika dibagi berarti menghasilkan angka 1 ya. Berapapun jumlahnya selama itu sama, maka hasilnya adalah 1. Akar 1 sama dengan 1. Kita lihat jawabannya. Oke, B ya. Jawabannya adalah 1. Akar dari 1 sama dengan 1. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 15. Sebuah angka bila dikalikan dengan 5 dan hasilnya tambah dengan 9, kemudian hasilnya dibagi dengan 3, akan menghasilkan nilai 13. Berapakah angka tersebut? Ya, ini juga kategori dari hitung cepat ya, tapi dibuat seperti cerita. Nah, langsung aja kita bahas. Kalau teman-teman jumpa soal seperti ini, langsung aja kita tarik mundur ke belakang ya. Jadi, kita balikan. Pertama di sini, 13 dibagi dengan 3, berarti kita kalikan 3 di sini. 13 dikali 3 sama dengan 39. Kemudian ditambah, berarti kita balikan, berarti dikurang. Dikurang 9. 39 dikurang 9 berarti 30. Kemudian dikalikan 5, berarti ini kita balikan jadi dibagi. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Oke, jadi sebuah angka ini adalah 6. Coba kita lihat jawabannya adalah, ya, D ya, maka jawabannya adalah 6. Di sini teman-teman juga bisa ya pakai persamaannya.
5x tambah 9 dibagi 3 sama dengan 13. Lanjut lagi sini sampai dapat juga hasil adalah 6. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 16. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, maka berapakah usia Risa? Nah, langsung aja di sini kita bahas, teman-teman. Pertama sekali kita lihat dulu adalah si Romi ini adalah adik Rino. Berarti si Romi ini di bawah dari si Rino, yang mana usianya adalah 3 tahun lebih muda. Berarti Rino ini usianya adalah si Romi ditambah dengan 3 ya. Kemudian Risa adalah kakak Romi. Berarti si Risa di sini dan usianya berbeda 7 tahun. Berarti si Risa ini umurnya adalah si Romi ditambah dengan 7 tahun. Berarti kalau kita lihat di sini urutannya adalah yang pertama kali adalah yang paling tua adalah si Risa. Kemudian Rino yang ketiga adalah Romi. Yang mana di sini umur Rino dan si Risa itu selisih 4 tahun. Ya. Jadi kalau saat ini umur dari si Rino adalah 23, maka umur Risa harusnya kita tambah jadi 4 ya teman-teman ya. Harusnya jawabannya adalah 27. Kita lihat jawabannya adalah B, 27. Jadi usia Risa adalah 27 tahun. Ya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 17. 64, 72, 56, kemudian X ya, X1, kemudian X2, 54, 40, 45, 32, dan 36. Berapakah nilai dari X1 dan X2 ini? Ya, ini merupakan soal deret. Langsung aja kita bahas. Ya, kalau ada soal deret seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah mencoba-coba. Kita ambil dulu larik pertama ya. Tarikan interval pertama. Nah, di sini kita lihat 64 ke 72 itu ada plus 8. 72 ke 56 itu ada minus 16. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi ya polanya, apakah plus 8, minus 16, plus 8. Nah, 56 tambah 8, 64. 64 dikurang 16, 48. 48 ditambah 8 harusnya 56. Berarti larik ini tarikannya kurang pas. Kita coba hapus dulu. Kita mulai lagi. Nah, sekarang kita coba tarikan 2 larik. Ya, di sini kita coba dulu. Nah, 64 ke 56. Berarti ada pengurangan 8. Kemudian 56 di sini harusnya dikurang 8. Di sini kemudian dikurang 8 lagi. Ya, 56 dikurang 8 itu berarti 48. 48 dikurang 8, 40. 40 dikurang 8 sama dengan 32. Ya, berarti ini ada konsistensi ya, minus 8. Kita lihat larik yang kedua. 72 di sini tidak diketahui. Kemudian lanjut lagi 54. 54 ke 45 itu minus 9. Kemudian dari 45 ke 36 itu minus 9. Coba kita tarik lagi ke depan. Di sini kita coba minus 9. Nah, 54 ditambah 9 berarti 63. Kita coba dulu di sini 63. 63 ditambah 9 berarti 72. Pas ya. Berarti 72 dikurang 9, 63. 63 dikurang 9, 54. 54 kurang 9, 45. Berarti benar. Berarti lariknya adalah minus 8 dan minus 9. 2 larik. Di sini jawabannya adalah 63 dan 48. Ya, maka jawaban yang paling tepat adalah D. 63 dan 48. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 18. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam 6 hari, maka berapa banyak tambahan orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Oke, jadi di sini langsung aja kita bahas ya teman-teman. Soal ini berarti berbicara tentang perbandingan.
Apakah ini perbandingan lurus atau perbandingan terbalik? Kita coba lihat. Di soal ini bicara tentang 4 orang. 4 orang itu bisa menyelesaikan jembatan dalam waktu 15 hari. Dan di soal ingin selesai dalam waktu 6 hari. Maka berapa X orang yang diperlukan? Oke, di sini teman-teman lihat ya, harinya menurun dari 15 hari ke 6 hari. Nah, kalau harinya turun, lebih cepat ya berarti. Secara logika adalah jumlah orangnya pasti akan bertambah. Berarti ini berbicara tentang perbandingan terbalik. Harinya berkurang, orangnya yang mengerjakan bertambah. Nah, oleh karena itu, langsung aja kita masukkan ke persamaan perbandingan terbalik. Jadi, jika 4 orang per X ya, sama dengan, nah, ini tadi kita balik teman-teman. Yang 15 tadi harusnya di atas, jadi di bawah. 15, kemudian atasnya ada 6. Langsung kita kali silang. 6X sama dengan 60 ya, 15 kali 4. Jadi X sama dengan 10. Jadi di sini butuh 10 orang, di X ini adalah butuh 10 orang agar bisa selesai dalam 6 hari. Di soal yang ditanya adalah, maka berapa banyak tambahan orang? Tambahannya berarti di awal tadi kan butuhnya 4 orang, ya kan? Berarti sekarang butuh 10. Kita kurangkan 10 kurang 4 berarti diperlukan 6 orang lagi. Ya, kita lihat sini, maka jawaban yang paling tepat adalah E, 6 orang. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 19. Fanny berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam. Dan ia kembali ke kota A dengan naik motor. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Fanny jika ia kembali dari kota A selama 3 jam? Nah, langsung aja teman-teman, kita bahas soal ini. Si Fanny berangkat dari kota A ke kota B. Nah, saat dia berangkat, dia itu kecepatannya adalah 8 km per jam selama 5 jam. Kemudian, si Fanny balik lagi ke kota A, namun ternyata dia itu hanya menempuh dalam waktu 3 jam. Oke. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Soal ini bisa kita selesaikan dalam perbandingan ya. Kenapa? Karena di sini ada yang jadi acuan dan ada jika berubahnya jadi berapa jam gitu. Nah, di sini yang ditanya adalah kira-kira berapa sih kecepatannya si Fanny ya ketika dia pulang, karena bisa saya 3 jam aja. Nah, di sini langsung aja kita lihat dulu. Apakah ini menggunakan perbandingan lurus ataukah terbalik? Di sini waktunya adalah turun ya, dari 5 jam menjadi 3 jam. Ya, harusnya jika waktunya semakin singkat, berarti kecepatannya itu harusnya lebih kenceng ya daripada yang awal, lebih tinggi daripada 8. Berarti di sini harusnya lebih 8 tambah X gitu ya. Di sini 8 tambah X. Berarti lebih tinggi lagi kecepatannya. Oleh karena itu di sini bisa kita gunakan perbandingan terbalik. Langsung aja kita masukkan ke persamaan. Berarti 8 km per X sama dengan, harusnya sini ada 5 ya teman-teman ya. Di sini 5. Tapi karena ini perbandingan terbalik, kita balik. 5-nya jadi di bawah dan 3-nya di atas. Kita kali silang. Jadi 3X sama dengan 8 kali 5, 40. Jadi X sama dengan, nah berarti 40 per 3. 40 per 3 ini berarti sekitar 13,3 ya. Nah, di sini berarti kecepatannya adalah 13,3 km per jam. Tapi di sini yang ditanya oleh soal adalah berapa kecepatan rata-rata. Berarti kecepatan awal 8 km ya. Rata-rata sama dengan 8 km. Kita tambahkan dengan kecepatan yang tadi balik ya, 13,3 km. Kita bagi 2 sama dengan ini 21,3 kita bagi 2 sama dengan
10,6 ya, 10,6 sekian. Nah, di sini kita lihat yang paling mendekati adalah B ya, 10,7. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah B, 10,7 ya. Ini mendekati 10,6 sekian-sekian di sini. Karena ini pecahan, kita bulatkan aja jadi 10,7. Jadi ketika kita jumpa soal-soal, kita harus jeli ya, apa masalahnya dan apa yang ditanya. Terkadang kita itu karena tidak jeli baca soal, kita kira yang ditanya adalah kecepatan dia ketika pulang yang 13,3. Jadi kita keliru jawabnya di D. Padahal yang ditanya adalah rata-rata. Perhatikan awal tambah akhir dibagi 2. Nah, jadi mungkin saran saya agar teman-teman ketika mengerjakan soal TIO ataupun soal apapun itu, dipastikan lagi ya apa yang ditanya, sehingga kita dapat menjawabnya dengan tepat sesuai dengan apa yang ditanya. Baiklah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 20. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika UPIK seorang siswa lainnya digabungkan dengan kelompok tersebut, maka rata-rata menjadi 46. Berapa nilai ujian UPIK? Nah, di sini langsung aja teman-teman kita bahas. Ya, pertama sekali kita lihat dulu. Jumlah siswa adalah 39 orang. Kita kalikan dengan rata-ratanya. Berarti nilainya adalah 1755. Berarti jumlah nilai dari 39 siswa adalah 1755. Jadi setelah kita tambahkan UPIK ya, berarti di sini plus UPIK berarti bertambah 1 orang menjadi 40 orang. Sehingga nilai rata-ratanya menjadi 46. Kita kalikan berarti nilai totalnya adalah 1840. Nah, setelahnya di sini langsung aja kita kurangkan ya. Nilai plus UPIK berarti 1840. Nilai tanpa UPIK ya 1755. Berarti berapa nilai UPIK? Berarti nilai UPIK adalah 85. Oke, kita lihat. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nah, di sini rumusnya adalah rata-rata jumlah nilai seluruh siswa dibagi jumlah siswa. Kemudian sini nilai UPIK ya ini nilai UPIK ditambah 1755 ya, nilai tadi 39 ditambah 1. Nah, ini caranya secara struktur. Namun teman-teman cukup kalikan aja seperti ini ya. Jumlah siswa tanpa UPIK. Kemudian setelah ditambahkan UPIK, langsung aja dikurangkan selisihnya. Ya, jadi jawabannya C, 85.